Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Noviani dari Prodi Ilmu Komunikasi 3B. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum mengenai seminar kemarin yang dilaksanakan oleh Kompas Institute, yaitu kelas fotografi dan kelas menulis. Di sini yang bertemakan inspirasi perempuan Indonesia, yang dimana pada seminar kemarin narasumeri oleh Muhammad Hilmi Fai dan Wisnu Widiantoro. Untuk kelas menulis dinarasumeri oleh Muhammad Hilmi Fai, yang dimana beliau merupakan editor Dex Budaya, dan selanjutnya kelas fotografi yang dinarasumeri oleh Wisnu Widiantoro. Beliau merupakan kepala Desk Foto Harian Kompas. Langsung saja. Untuk seminar yang kemarin saya ikuti, yang disampaikan bagaimana kisah perempuan kepada dunia melalui foto dan tulisan. Kita diajari bagaimana cara menulis dan teknik mengambil foto tersebut. Nah, maka dari itu melalui foto dan tulisan kita dapat mengisahkan perjuangan perempuan berdaya tersebut. Kita mampu mengetahui bagaimana cara mengabadikan peran perempuan yang berdaya, di mana juga kita mengabadikan sekaligus di mana tentunya dalam kelas fotografi dan menulis dari Kompas Institute yang kemarin kita ikuti, tentunya dalam kelas fotografi dan menulis dari Kompas Institute mampu mengetahui bagaimana cara kita mengenali perempuan berdaya. Selanjutnya teknik bagaimana kita pengambilan gambar serta menggali kisah-kisah perempuan berdaya tersebut. Sehingga cara menarik untuk menarasikan kisah mengenai perempuan berdaya tentunya dengan teknik fotografi. Tentunya selain itu juga kita diajarkan mengenai tips dan trik untuk memotret perjuangan para perempuan untuk menampilkan sisi lain kehidupan mereka secara mendalam. Pada teks menulis yang dinarasumeri oleh Bapak Hilmi Faik menjelaskan bahwa di mana beliau memberikan narasi mengenai membuat suatu tulisan atau narasi. Kita pasti membutuhkan yang paling umum dan paling utama itu merupakan sebuah ide, di mana kita dalam menulis sesuatu dengan menarasikan sebuah ide terlebih dahulu, kita harus menyusun sebuah kerangka dengan berpikir, yakni yang disebut dengan ide terlebih dahulu, sehingga kita mampu membuat tulisan yang menarik dari kita untuk bagi khayal ramai untuk dapat dibaca, sehingga perempuan berdaya tersebut lebih menonjol. Di sana juga dijelaskan konteks, di mana bagian konteks ini dijelaskan bagaimana kita menemukan konteks yang relevan dengan perempuan berdaya. Jadi sebelum kita menulis dari ide, kita mengembangkan dengan konteks. Dengan menulis langkah-langkah awal menulisnya, kita menemukan sebuah konteks yang relevan dari perempuan berdaya. Selain itu, kita juga harus mengetahui bagaimana background-nya, sehingga kita mampu seperti apa sih perjuangan yang telah dilakukan dari tahap awal hingga tahap akhir dan sampai saat ini. Lalu selanjutnya setelah konteks ada yang namanya makna. Jadi bagaimana kita mengenali makna yang dilakukan para perempuan berdaya tersebut, sehingga dapat kita sebut kita jurnalisme. Di sana kita menggali peristiwa apa saja yang terjadi selain kita membuat ide, menentukan ide, lalu kita menentukan konteks kita untuk menggali makna-maknanya. Nah, contohnya seperti apa yang dilakukan oleh para perempuan berdaya tersebut, lalu apa saja makna dari oleh perempuan tersebut oleh beliau narasumber. Beliau selanjutnya untuk memaknai tahapan dari awal hingga akhir, sehingga mereka mampu memberikan sebuah jasa yang mampu memberikan sebuah perubahan kepada dunia. Nah, itu salah satu merupakan naratif. Jadi di mana kita menceritakan sebuah perempuan berdaya ini dengan cara naratif.
Kita ambil contohnya seperti mendongeng. Jadi kita benar-benar menceritakan seperti layaknya kita mendongeng kepada orang-orang. Kita menulis bagaimana jalan kisah dari perempuan Kediri contohnya ya. Namun dengan cara mendongeng dengan tulisan yang lebih menarik. Selanjutnya dari kelas menulis yang dinarasumeri oleh Bapak Muhammad, ini beliau menjelaskan bagaimana saja sih prinsip narasi. Yang pertama itu ada alur atau jalan cerita, yang dimana alur merupakan rangkaian kejadian yang disusun sehingga membentuk jalan cerita untuk utuh, yang dimana alur ini memiliki plot yang maju, mundur, dan campuran seperti itu. Dan juga selain itu alur ada juga yang namanya sudut pandang, yang dimana ada 3 bagian, yakni yang pertama pemilihan sudut tokoh. Jadi maksudnya sudut pandang ini sudut pandang orang pertama, kemudian ada sudut pandang orang ketiga, seperti itu. Nah, yang kedua pemilihan perspektif tokoh terhadap masalah yang dia hadapi. Misalnya tokoh melihat masalah sebagai azab sehingga dia menerima begitu saja, atau dia melihat masalah hidup sebagai ujian sehingga dia berusaha untuk menyelesaikannya. Jadi maksudnya di sini bagaimana sih kisah perempuan berdaya? Nah, kita ambil contohnya lagi. Contoh seperti yang ada di perempuan berdaya, ini juga tetap melanjutkan permasalahan, menyalurkan hidupnya walaupun penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan, supaya mereka mampu untuk menyelesaikannya sampai akhir untuk yang lebih baik, sehingga mereka menghasilkan sebuah produk dari waktu selama mereka berproses seperti itu. Nah, menghasilkan lalu mungkin gini, selanjutnya ada karakter atau tokoh di mana subjek yang dihadapkan ada dalam cerita karakter atau tokoh menjadi pusat jalannya cerita. Tokoh ini dimaksud adalah perempuan berdaya itu sendiri. Selanjutnya semakin dinamis perkembangan tokoh, semakin menarik sebuah moral, jadi semakin kokoh dan semakin menarik untuk menjadi lebih menarik sehingga para pembaca dapat terinspirasi seperti itu. Jadi selanjutnya ada latar konteks. Latar atau konteks bisa dimaknai sebagai pemilihan lokasi ruang atau waktu dalam membangun sebuah narasi. Dan secara relevan. Contohnya bagaimana latar tempat dalam cerita, latar waktu dalam cerita. Lalu selanjutnya ada prinsip narasi. Selanjutnya ada transformasi karakter, dan dimana cerita baik salah satunya adalah mampu menggambarkan sebuah perubahan pada diri tokoh atau karakter utama dan fase sebelum dan sesudah tokoh tersebut menghadapi masalah. Nah, itu saja. Jadi maksud di sini bagaimana sih kita menceritakan awal karakter tokoh tersebut, bagaimana mungkin dulunya sebelum dia menghadapi semua permasalahan dan dia menjadi orang yang lebih percaya diri ke depannya, seperti itu. Dan secara tidak langsung sebenarnya kita mengubah suatu hal yang negatif menjadi positif di daerah tertentu ataupun daerah mereka sendiri, dan bahkan untuk diri mereka sendiri. Tetapi juga jalinan yang kuat antar bagian, termasuk di dalamnya hubungan ke kausalitas sehingga logika yang dibangun itu tetap masuk akal. Jadi maksud struktur di sini selain alur cerita, selain urutan kisah dari awal dia bangkit hingga ia menjadi perempuan yang luar biasa, di situ juga kita harus menyaring cerita yang masuk akal sehingga para pembaca itu tidak menyangka kalau cerita tersebut betul-betul hanya mendongeng. Jadi bagaimana selain masalah urutan cerita, bagaimana kita juga mampu menuliskan cerita dengan logis sesuai fakta yang ada di lapangan, sehingga para pembaca selain merasa termotivasi, mereka juga dalam hati mereka juga menyadari bahwa ini memang kejadian yang masuk akal, kejadian yang memang mungkin sering terjadi pada lingkungan kita, sehingga mereka tidak berpikir bahwa ini benar-benar merupakan sebuah dongeng.
Untuk selanjutnya pada kelas fotografi yang dimana dinarasumeri oleh Bapak Wahyu Widiantoro, yang dimana merupakan kepala fotografi di Kompas. Beliau menjelaskan sebuah foto. Jadi menurut beliau foto yang baik itu dimana yang pertama itu memiliki cerita, sebuah cerita. Jadi tidak hanya sekedar memotret foto atau mengambil gambar, namun tidak ada cerita apapun dalam foto tersebut. Bukan itu yang namanya fotografi. Nah, beliau memberikan menginspirasi kita bahwa foto tersebut memiliki sebuah makna, memiliki sebuah cerita, sehingga tampak diberikan deskripsi pun orang-orang melihat foto tersebut mengetahui bahwa memiliki cerita atau memiliki hal yang dilalui oleh pengambilan gambar tersebut, seperti itu. Nah, langsung aja, foto tersebut merupakan perempuan yang berdaya. Misalnya contohnya ya, perempuan yang memiliki jiwa juang. Selanjutnya menurut narasumber, foto yang baik itu foto yang mendeskripsikan ekspresi sebuah objek tetapi tetap mendukung cerita. Jadi dalam foto tentunya ada objek-objek dalam foto yang merupakan tokoh atau orang yang luar biasa, dan bukan hanya sekedar memotret tokoh tersebut. Kita tidak hanya mengambil foto dalam tokoh atau siapapun itu. Jadi maksudnya di sini bagaimana selain kita mengambil gambar, selain kita memotret, kita memiliki cerita yang menarik di dalam foto itu. Jadi bukan saat dia menganggap atau gimana, tapi bagaimana ketika dia sedang fokus melakukan sesuatu atau apa yang dia lakukan, sehingga dia menjadi perempuan yang memiliki daya tersebut. Di situ kita memotret untuk mengambil sebuah ekspresi yang benar-benar mewakili beliau, sedang dia lakukan apa, sedang dia perjuangkan, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk bagaimana pencahayaannya yang lebih baik atau lebih oke. Dan fokus tentunya itu mengambil sebuah foto di sini tentunya untuk mengambil sebuah foto tidak asal-asalan, tetapi bagaimana kita melihat pencahayaannya dan melihat brightness-nya, melihat kontrasnya, apakah di kamera foto ini sudah fokus dan atau belum fokus pada objek. Jadi teknis tersebut mungkin masih banyak orang-orang yang belum tahu, sehingga kita mesti tahu dari mana angle fotonya diambil, pencahayaannya diambil agar lebih balance dan lebih oke. Bapak Wahyu juga menyampaikan bagaimana ketika kita menjadi jurnalis dan ingin mengabadikan foto di sana, sebelum kita mengambil foto disarankan kita untuk mengobrol terlebih dahulu kepada narasumber. Karena mungkin waktu untuk kita mengobrol, untuk mencarikan berita-berita, untuk mengisi teks yang untuk mengisi berita kita harus mengenali narasumber kita terlebih dahulu. Karena mungkin waktu yang diperoleh untuk kita mengobrol bersama narasumber itu lumayan sedikit. Jadi kita utamakan untuk mengobrol lebih lama kepada narasumber jika ada waktu, dan foto dilakukan secara untuk untuk di tahap kedua, seperti itu. Selain mencari kontras, angle, untuk pengambilan gambar yang lebih baik. Jadi di sini menurut saya seminar yang kemarin dengan mata kuliah yaitu jurnalistik online itu sangat berhubungan, di mana yang sangat relevan dan membantu kita karena sesuai dengan kelasnya, yakni kelas fotografi dan menulis. Tentunya seseorang jurnalis pasti memerlukan keahlian memotret dan mengambil gambar untuk melakukan fotografi, dan juga menulis ketika kita menjadi jurnalis. Namun tidak banyak sih yang orang bakal kuasai, dan hal ini sayang jika kita tidak miliki gitu dalam kehidupan kita sebagai jurnalis nantinya. Jadi dengan teknik-teknik foto yang sudah dijelaskan oleh narasumber, juga teknik bernarasi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh hasil resume saya, dan merupakan ini ilmu yang benar-benar membantu kita untuk mendalami ilmu jurnalis tersebut. Jadi
kita tidak asal-asalan membuat berita, bagaimana kita mampu mempertanggungjawabkan tulisan yang sesuai kenyataan, sesuai fakta di lapangan, dan tidak dari angan-angan kita sendiri. Nah, cukup sekian penyampaian resume yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya perkataan saya yang mungkin tidak mengenakan teman-teman semua, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.